Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Nanda Putra Soekarna. NPM saya 191000129. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Yang pertama, ada pengertian ilmu forensik. Pengertian ilmu forensik adalah, menurut Watson, ilmu forensik adalah salah satu ilmu disiplin yang menerapkan analisis ilmiah dalam sistem peradilan. Nah, jadi ilmu forensik ini sering digunakan untuk memecahkan sebuah masalah pidana. Contohnya misalkan pembunuhan ataupun yang lainnya. Lalu yang kedua, di sini ada apa hubungan ilmu forensik dengan ilmu pidana? Di sini saya memaparkan 2 poin. Yang pertama, pemeriksaan di tempat kejadian perkara ini biasanya dimintakan oleh pihak yang berwajib. Hal dijumpai yang berwajib seorang yang dalam keadaan meninggal dunia. Pemeriksaan oleh ahli forensik ini akan sangat penting dalam hal menentukan sebab akibat kematian. Sangat berguna bagi pihak berwajib untuk memproses atau tidaknya menuntut hukum. Dalam hal ini, forensik akan membuatkan visum et repertum sebelum mayat dikuburkan. Lalu poin kedua, pemeriksaan terhadap korban yang luka oleh ahli forensik dimaksudkan oleh mengetahui ada atau tidaknya penganiayaan, menentukan ada atau tidaknya kejahatan atau pelanggaran keasusilaan untuk mengetahui umur seseorang dan menentukan kepastian seorang bayi yang meninggal dalam kandungan bayi tersebut. Semisalkan yang meninggal itu contohnya ibu-ibu yang sedang mengandung. Ilmu forensik sangat membantu aparat dalam mengungkapkan sebuah kasus atau sebuah tindak pidana yang terjadi mulai dari tingkat penyidikan sampai tahap pengadilan. Lalu yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis ilmu forensik. Yang pertama, ada odontologi. Jadi odontologi forensik ini menjelaskan identifikasi atau ilmu yang mengidentifikasi menggunakan gigi, karena setiap gigi manusia itu biasanya berbeda-beda dan unik, sehingga cabang ilmu ini sangat berguna untuk proses identifikasi. Biasanya metode ini digunakan contohnya pertama pada korban bencana alam, lalu korban yang sudah terbakar atau yang sudah membusuk. Lalu yang kedua ada patologi forensik. Cabang ilmu ini membawa pemeriksaan bedah mayat atau bisa dibilang otopsi. Selain itu juga bisa memeriksa tentang bekas luka yang ada pada jenazah, posisi jenazah yang tidak wajar, serta pemeriksaan lainnya. Lalu yang ketiga ada antropologi forensik. Ilmu ini mengenai tulang manusia. Jadi di dalam ilmu ini dokter forensik biasanya mengidentifikasi tulang seseorang agar teridentifikasi tinggi badan atau usia, atau bisa juga data lainnya. Hal ini karena tulang manusia memiliki keunikan tersendiri. Lalu yang keempat ada entomologi. Entomologi ini biasanya ilmu tentang serangga. Ilmu ini berbicara tentang aktivitas serangga pada kasus kematian. Jadi contohnya misalkan ada satu kasus kematian yang meninggal karena gigitan serangga. Contohnya misalkan ada laba-laba tarantula karena sangatannya sangat mematikan, jadi bisa menggunakan ilmu ini. Tapi di Indonesia ini jarang digunakan. Lalu yang kelima ada psikiatri atau psikologi forensik. Jadi ilmu ini disebut psikologi atau psikiatri. Dari cabang ilmu ini bisa didapatkan motif kejahatan, apakah tersangka menderita penyakit tertentu. Lalu yang keenam ada toksikologi. Toksikologi ini
sebuah ilmu dengan analisis kimia, farmasi atau obat-obatan yang menyangkut kematian atau keracunan. Jadi misalkan si korban ini meninggal karena racun atau karena obat-obatan terlarang, itu bisa digunakan dengan ilmu ini. Lalu yang keenam ada dasar hukum. Yang keenam ada dasar hukum. Dasar hukum forensik selain yang terdapat dalam KUHP dan KUHAP, antara lain adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang kedokteran kepolisian. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.